Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali berjumpa di Renungan Harian Livingstone edisi 5 Desember 2021 dengan judul Yang Paling Berdosa. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tidak banyak manusia yang berani mengakui dosanya. Bahkan kecenderungan manusia adalah akan berusaha untuk menutupi dosa-dosanya. Hingga ketika suatu saat dosa itu terkuak, keadaannya akan menjadi sangat parah. Rasul Paulus berkata di 1 Timotius 1 ayat 15, "Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Rasul Paulus berani mengakui bahwa dialah orang yang paling berdosa. Berdosa dalam hal apa? Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dikatakan bahwa kehidupan Rasul Paulus sebelum bertobat adalah sebagai seorang penghujat, penganiaya, dan juga ganas. Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupannya yang lama adalah kehidupan yang penuh dosa. Tetapi saat ini dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kasih-Nya. Kehidupan Paulus diubahkan. Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca tadi jelas memberitahukan kepada kita bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita semua adalah orang yang berdosa, dan upah kita sebagai orang yang berdosa adalah maut. Dosa merupakan penghalang yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Dia. Mari belajar mau mengakui dosa seperti yang Rasul Paulus lakukan. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yesus datang untuk menghancurkan penghalang dan mempersatukan kembali hubungan kita dengan Bapa. Hal ini memberikan kesejukan dan kedamaian kembali di hati kita, sehingga manusia bisa menerima kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan renungan ini, ya Bapak Ibu bisa like, subscribe, dan komen, dan bisa share renungan harian ini, dan kiranya boleh jadi berkat untuk saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.